mangan ora mangan sing penting kumpul. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Nah, bagi orang yang berpikiran dangkal akan mengatakan mangan gak mangan sing penting kumpul ya kaliren. Nah, karena pikirannya dangkal. Mangan gak mangan sing penting kumpul ya kaliren, makan gak makan yang penting kumpul ya kelaparan katanya, karena berpikirnya dangkal. Padahal ini adalah sebuah bahasa filosofi yang artinya apa? Mangan, makan. Dalam posisi kita sedang makan, dalam posisi kita sedang pesta, dalam posisi kita sedang makmur, kita tetap butuh kumpul. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan. Apa dikira kalau kita sedang pesta itu nggak ada masalah? Ada. Bahkan kehancuran kerajaan Medang Kamulan Dharmawangsa pada waktu pesta perkawinan Airlangga dengan putrinya Dharmawangsa. Prasaja organisasine Rama Sutrima iku pimpinane. Sing delok channel iki tak dongakno akeh rezekine, tapi sing gak gelem delok tak dongakno akeh anake. Akeh anak jare tambah akeh rezekine. Aku ngitung gak ono bayarane, tapi nek mule tak enteni amplope. Alon-alon wis. Ngitung ambek maca ora apa-apa. Ngene iki lho, Pak. Bot-bote seniman. Tumrape wong Jawa wis duweni tata cara kanggo nglaksanakno bekti kang limang sebab iku ngono wis dadi budaya kita, wujude piwulang luhur wiwit jaman aku ono. Sing nomor siji, ayo bekti marang wong tuwa lanang wedok iku pepundhen kita. Sebab wong tua ngono sing ngokir jiwa lan raga minangka lantaran mujudna kita na alam donya. Sing nomor loro bekti marang maratuwa, sebab maratuwa sing maringi daya
ana rasa nek derajate maratuwa padha karo wong tuwa kita wujud ana rasa yaiku padange rasa amul ayo aja lali sing nomer 3 kita kudu bekti marang bapak lan ibu guru sebab guru iku kang maringi ilmu paribasan dudono dalan marang wong amalah aku sing nomer 4 bekti marang negara sebab iku tumpah darah kita sing diarani Nusantara yaiku sing disebut tanah suci mula ayo padha dijaga aja nganti dirusak bangsa liya sing nomer 5 dulur ayo bekti marang Kang Maha Kuwasa iku kena diarani manunggaling titahan Gusti beda cara manembah nanging tujuane padha sing penting ayo sing rukun senajan beda agama ngedung mek titik lho lek enten apike monggo digesah disimpen boten kemerusak boten bendol dibuang ya ora kemerusak dituturno dhisik ngene iki bobot-bote wong seni ngene iki bojone kaya mentolo mangan bayarane aduh enak iki wong-wong iki lha opo iki bolongan tak bolongi dadi celengan celengan anyar tak buakno pawon nginceng manten anyar aku dientup pawon aku terus melayu nginti sifat kuping ora noleh nang kiwa tengen dadak ruclana kumlorot dicakar kucing elu jawone dipangan uler elu nek wong bodho aja ngaku pinter pring bolongan duduk maling kok nyolongan pring bolongan nek gak bolong ya tak bunteti ae lah wis ngitung dhewe ngene iki wis sumpek ngene iki ngurus kanca kano sing mrene ngeten iki dulur nggih wong seni ngeten iki kabeh kancane padha sumpek mikir pemilu mikir caleg mikir capres sing kene dadak ngedung
kula mboten ana apa. Kula niki gadah kanca jenenge sahabat api kan. Jenenge Mas Edi Susilo. Niki mesti goleki kula niki. Waduh wis pirang-pirang dina niku kula niku menghindar terus. Lah ya napa jenenge mboten menghindar? Lek omong-omongan liyane sapa capres pilihan sampean? Sapa anu sampean? Aduh saya sampai sumpek aku. Iki gak wurung mesti goleki gak apa-apa wis. Goleki wis ngomong apa onoke. Semanten atur kula menawi lepat nyuwun sepura. Iku arek. Lho, tibake Cak Hardi iki gek kene. Ya yo ket mau iki. Riko tak golek mulai isuk nang diae, Cak. Mulai isu. Iya. Mulai isu golek aku lah terus. Nang omah pagere digembok. Oh iya. Lawangi gak dibuka. Ya berarti aku gak ono. Lah tak dodok-dodok dedek-dedek gak ono sing metu. Lah iya aku gak ono. Lah iya. Sampean iku nang ndi ae, Cak? Lah aku iki gek endi? Iya ketemu wis. Sampe nang omahku esuk. Iya. Pager tak tutup. Tutup. Lawang tak tutup tegese aku gak ono. Terus? Lah terus aku gek endi, Cak? Loh. Siki kualik. Ya apa kualike, Cak? Sampe tak takon. Ya. Sampe nang omahku. Ya. Pager tak tutup. Tutup. Lawang tak tutup. Tutup. Aku gak ono. Gak ono. Aku nang ndi wae ngono lho ngomongnya. Lah iya aku nang ndi? Lho, lah Aku gek endi? iki bingung. Iki repot iki. Takone gak ngono. Oh, mau ya apa ya? Lah iya, aku nang omah sampean Cak Hardi. Ya. Sampean pagere ditutup. Lawange ditutup. Sampean nang ndi lak ngono ta? Oh, dadi keliru aku. Ya keliru kualik jenenge ngono iku. Lari kok nang dia. Oh lah aku ngono kan ya wong jenenge freelance. Wah, Weh. nyambut gawe ya rono ya rene sak kenek sing penting dadi dhuwit ngono. Lah sampean nang ndi kok sajake kok nyemetil temen ngono. Kene lho dor ini lho maju Iya, kene iya, lho iya, ngomong iya. kado men. Kate nang ndi? Aku ngono kepingin goleki Cak Hardi ku. Iya. Kepingin ngangsu kaweruh. Put kedukuren. Lah opo, Cak? Lah wong aku dhewe iki lho saiki yo bingung golek kaweruh. Ngerti ta artine kaweruh? Kaweruh iku. Kaweruh iku apa sih? Golek lawu. Lah aduh srep. Kaweruh mosok gak ngerti kaweruh. Lah iya kaweruh lak lawu aja. Lawu iku lak wedhe mangan sego putih awan esuk sore gak ono apa-apane, golek mendol, golek peyek, golek pecel lah iku jenenge lawu. Oh. Lah nek sakruku Cak Hardi, lawuh iku wong lanang sing wis duwe bojo. Terus dek kepingin bojo maneh. Iku ngono wayuh. Waduh, Oh, kliru iya, iku iya. wayuh, Dadi dudu lawuh. Duduk lawuh Ya iku, Cak. tutuk. Oh, iya, Lah, iya, iya. lah saiki lek wong wedok wis duwe bojo, Ya. manten anyar, oleh sak wulan, 2 wulan, 3 wulan. Terus hamil lah iku apa jenenge? Abu. Bu, bener. Oh. Lah, terus lek ana wong lanang, pinter ya wong lanang ya wong wedok, gentur tapane. Apa tirakate oleh, terus oleh bisikan jenenge apa iku? Oh, iku Bayu. Lek Bayu iku lak sing arek dodol mie goreng nek kono iku. Lah terus apa iku? Wahyu. Oh, Wahyu, iya. Wah, lah mangkane iki wong loro iki kang ngene. Sakjane masih aku ya kepengin golek kaweruh. Iya, iya. Awake dhewe iki perlu mumpung wis tuwa, umur pek kari pira sih. Besok lek ditakoni arek nom-nom, lho, awake dhewe sik iso jawab. Iki budaya Jawa iki wis meh luntur lho. Budaya Jawa iki wis meh ilang. Mulane awake dhewe kudu mikir ya apa lestarine budaya Jawa, aja sampai terpengaruh karo budaya manca kan ngono. Lah iki golek kawruh nandi. Aku krumang aku nembang mang raket prasaja. Panganan apa iku, Cak? Lho raket prasaja iki kumpulan dadak panganan apa? Oh, iki sing dipempen karo Rama Sutrimo iku lho. Awake dhewe lek gak ngerti, aku mbek sampeyan lek padha gak Oh, ngerti. Rama Sutrimo sing biasa gek TV iki. Lho iya ta sing gane TV, sing nyantol ndek kawat iku. Iya, iya. Waduh ngono. Rama Sutrimo aku sing maringi wejangan. Oh. Ya kita itu bukan sifatnya digurui, tapi kan kita bertanya, tukar pendapat, sampling apa?
garing apa jenenge lek ndek basa ngono iku? Oh anu. Sing saling ngene iki lho, apa jaring. Oh jaring. Oh anu empring apa? Oh ya. Iya Mas. Sering ya padha mbek lambemu lah sering ya. Jaring. Iya. Ayo saiki merono penake nang Rama Sutrima, ayo awake dhewe padha golek ilmu, golek kawruh, ngangsu kawruh. Ayo saiki nang Rama Sutrima lak ngono. Supaya awake dhewe golek kawruh. Dadi takon nang sing ahline. Ayo. Oke, ya wis. Ayo, Cak. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita bertemu kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, barusan tadi ada sebuah fragmen singkat tentang kesenian rakyat ludruk yang tentunya kewajiban kita semua untuk melestarikan kesenian warisan dari leluhur kita. Berdasarkan dari obrolan fragmen tadi yang dibawakan oleh Pak Zuhardi dan Pak Edi tentang bagaimana kita harus mencari kawruh, mencari ilmu yang merupakan warisan dari leluhur kita. Karena suatu kebodohan tersendiri bila mana kita meninggalkan warisan leluhur kita, tetapi malah kita istilahnya lebih mengedepankan atau lebih memberatkan, lebih memuja dari ajaran-ajaran bangsa lain. Sementara kita ini ada di dunia karena leluhur kita, karena orang tua kita. Orang tua ada di dunia juga dari orang tuanya, dan itulah leluhur-leluhur kita. Kita ada di dunia bukan karena leluhurnya bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropa, ataupun bangsa yang entah jauh di dunia sana. Kita ada di dunia ini karena leluhur kita. Karena tadi sudah dibuka dengan fragmen, sehingga nanti kita tinggal melanjutkan obrolan kita. Dalam fragmen tadi disebutkan tentang kawruh dan ngilmu. Kita harus paham, ada ilmu, ada ngilmu. Ini sesuatu yang berbeda. Kalau ilmu kelakoni kanthi sinau, kita perlu sekolah. Entah itu sekolah formal maupun sekolah non formal. Tetapi kalau ngilmu kelakoni kanthi laku. Sehingga kita harus banyak laku, kita harus banyak tirakat, banyak ritual. Karena yang namanya laku itu adalah proses perjalanan hidup kita. Sehingga kalau ilmu kelakoni kanthi sinau, kalau ngilmu kelakoni kanthi laku. Sementara kalau kata kawruh itu dari kata dasar weruh. K itu menunjukkan tujuan. Jadi kawruh ini berarti apa? Kita sebuah proses untuk menjadi weruh, untuk menjadi tahu. Penyatuan. Sebagai contoh umpamanya kata dasar manusia. Menjadi kamanusan, menjadi kemanusiaan. Itu berarti apa? Suatu proses manunggal. Satu kesatuan dengan rasa kemanusiaan, rasa manusia. Begitu juga dengan weruh. Menjadi kata kaweruh adalah sebuah proses manunggal yang benar-benar weruh, bukan sekedar katanya. Karena ilmu Jawa tidak berdasarkan jarini, tidak berdasarkan katanya, tidak berdasarkan menurut riwayat. Karena ilmu Jawa berdasarkan kawruh, yang suatu proses benar-benar weruh, benar-benar tahu
kasunyatan, bukan jari ini, bukan katanya, yang akhirnya bersifat adol jari, kulak jari, bakul jari, badi lekni, badi katanya. Sementara fakta di lapangan dalam falsafah Jawa mengatakan sak dawa-dawane lurung sik dawa gurung. Lurung itu jalan. Sepanjang-panjangnya jalan ini masih panjang gurung. Gurung itu tenggorokan manusia. Itulah sebabnya di dalam ajaran Jawa dikatakan dasarnya harus tinumeng nalar. Hai logik. Realitas, realita atau kasunyatan yang berdasarkan serat teles atau alam semesta. Bukan jari ini, bukan katanya. Itulah sebabnya sangat sulit sebenarnya kalau budaya Jawa, ajaran Jawa ini diakulturasikan dengan ajaran lain. Apalagi ajaran lain tadi, kalau kita lihat di dalam historisnya, seringkali ajaran-ajaran tadi baru dibukukan sekian ratus tahun setelah sang sumbernya meninggal dunia. Mereka hanya berdasarkan katanya, menurut riwayat. Bahkan yang menulis riwayat pun hidupnya itu sudah 300 tahun setelah kematian sang sumber. Inilah perbedaan ajaran Jawa. Kita harus benar-benar weruh, harus benar-benar tahu. Inilah kaweruh, bukan berdasarkan katanya. Sehingga kita benar-benar harus mencari ilmu dengan sinau. Kita harus benar-benar mencari ilmu dengan laku. Nah ini di Sanggar Budaya ngumpul banyak teman-teman ya, nanti mudah-mudahan bisa mewakili apa yang menjadi unek-uneknya para pemirsa. Kalau enggak ya saya tunggu komentarnya di kolom komentar. Nah karena tadi yang mengawali adalah Pak Hardi, tokoh seniman ludruk kita dengan fragmennya. Nah ini kita beri kesempatan apa yang mau disampaikan Pak Hardi. Silakan Pak Hardi, monggo. Rahayu. Terima kasih Romo. Tadi saya ngawal itu dengan kidungan. Sebetulnya saya sudah 20 tahun pensiun dari ludruk sebenarnya. Maksud saya pelaku ludruk yang ngelakoni ludruk. Selama ini saya hanya tinggal membina. Saya jadi pemimpin tuh nggak harus ikut ngeludruk. Tapi karena merasa terpanggil bahwa kidungan-kidungan sing isine pitutur seperti ini kan sudah jarang. Jadi kadang-kadang orang hanya mengutamakan guyonane. Gak beda saja nih mbek penceramah itu. Penceramah itu lek ditekakno iku apik iku mbanyol itu. Suweneng aku mbek apa yai iku dan sebagainya itu karena mbanyol itu. Saya kadang-kadang juga mikir hati lalek mek trimo mbanyol mbok nekakno lawak ludruk. Apa Pak Hardi alih profesi jadi penceramah aja, karena kalau saya lihat fakta di lapangan ini banyak artis kita ya, artis film, artis pelawak, entah itu pelawak nasional bahkan atau pelawak lokal, sekarang beralih jadi jadi waktu jadi artis dia punya nama, begitu pensiun jadi artis jadi ustadz. Yang penting gak kentekan panggung. Jadi Mas Edi krisis eksistensi. Itu tadi sengaja saya mulai dengan kidungan tadi itu maksud saya tontonan sing kena nggo tuntunan. Nah tuntunan sing rupa pitutur seperti itu tadi, kewajiban 5 yang harus kita lakukan itu pun saya juga ngambil dari Raket Prasojo. Di grup Raket Prasojo. Dari Raket Prasojo. Jadi ada 5. Sopo sing wajib ditaati, dibekteni pertama kali itu kan memang wong tua gitu. Jadi orang tua ya lanang ya wedok itu minangka pepunden sing ngelantarno kita urip nang alam donya kan itu isinya tadi. Nah, 2, ketiga dan sebagainya, nomor 2 nang mara tuwa. Kadang-kadang wong tuane
gak pati apik nang mara tuwa apik. Kadang sebaliknya, padahal kan tidak boleh seperti itu nggih. Wong tuwa mbek mara tuwa iki derajate padha kan gitu. Sehingga kita buktikan marang wong tua juga harus bukti pada mara tuwa. Lah alasane kadang-kadang ditakoni, "Lha apa mara tuwa lah iku dana rasa." Gak usah tak terangno. Jenengan yang terang ya. Dana rasa. Gak ono mara tuwa gak oleh dana rasa temenan itu ya. Nah, itu jadi Romo begini. Orang seni ya Romo ya, pinter-pinternya, sehebat-hebatnya, seluas-luasnya wawasan, itu masih banyak kekurangan. Terutama hal-hal yang sifat memberikan tuntunan. Jadi kalau saya ngomong, wong seni kadang-kadang ojo kemiso, ojo keminter ya, ojo rumongso biso. Ya memang seni itu satu media, tapi kadang-kadang ayo belajar juga bahwa kalau yang namanya kita sudah mau aktif di bidang seni, golek kawruh juga. Golek ilmu, golek ngelmu yang ini tadi ya. Saya juga baru mendengar ini. Dan tadi niatnya saya dengan Mas Edi tadi kan sudah ngomong. Ayo kita golek kawruh ya. Ayo kita golek ngelmu. Lah rek takon nang dia, takon nang sing ngeruh. Takon nang sing ngerti tenan. Nah, kalau kita ndak tanya kepada orang yang tidak mengerti ya Pak Po ae gitu lah. Itu Romo latar belakangnya ya. Jadi saya dengan Mas Edi tadi ya guyon ya maton. Guyon dalam artian di dalam kidungan saya tadi ya rada ono banyole misalkan aku ngidungi gak ono bayarane, tapi aku engko nek mulai ya tak anteni amplope ya. Guyon itu ya. Ini dikai temenan kan. Puji Gusti kan ngono to ya. Untung iki saya enggak bawa kotak itu. Iya. Apa nek iki ana gelas ndang isen ono, nek ana barang digelar ndang isen ono. Misalkan ya, untungnya gak nggowo iku gitu ya. Apa kita perlu buat kotak gitu? Lain kali kalau perlu. Kotak apa komplong? Ya itu ya. Jadi itu seni itu kadang-kadang ya dipandang rendah, tapi kadang-kadang juga punya nilai tinggi ya, tergantung dari apa yang akan kita pentaskan, apa yang kita lakukan, dan apa misi yang ada dalam seni itu. Begitu dulu ini apa pembukaan saya dari nongko ater-ater di tembung. Terima kasih Pak Hardi. Nah, ini yang lain silakan. Kayak mau nanya ini sebelah kanan atau sebelah kiri? Kok oh ya ini ada tamu kita ya, anggota Rakyat Prasojo, anggota lama. Selama ini 6 tahun di Malaysia, ini barusan pulang ini Mas Wawas Budiantoro ini seringkali membantu kita ini apa nge-share video-video kita ke berbagai media. Ini coba Mas Wawas boleh komentar, boleh bertanya, silakan Mas Wawas dulu. Ini bersama istrinya ke sini ini. Katanya ke Malaysia kemarin bulan madu katanya. Rahayu. Rahayu. Senang rasanya bisa berkumpul. Bisa sowan sama Romo Sutrimo, sama Pak Hadi dan saudara semua. Saya tidak menyangka bakal bisa sowan ke sini. Ya, soal pertanyaan tidak ada yang saya tanyakan. Mak saya bisa bersyukur saja bisa sowan kemari. Sebelum saya pergi rencana merantau lagi lah. Dan ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan sebenarnya. Cuma saya tidak bisa mengatakannya. Dan untuk nantinya, kalaupun saya tidak jadi pergi merantau ke Malaysia lagi, mungkin akan cari yang dekat dan bisa sowan kemari, bisa belajar. Nah itu. Kalau kemauan hati ya bisa kerja dekat-dekat, saya bisa belajar. Yang penting belajarnya. Cuma cari uang saja kita, kayak saya pribadi nantinya ndak dapat istilahnya kawruh apa-apa. Terima kasih Mas Wawas Budiantoro. Dari sebelah kanan ada yang disampaikan? Monggo dari apa? Kalau ini kan Pak Hardi lah, itu Mas Hadi. Monggo. Atau dari Mas Anton dulu, monggo silakan. Dari ujung sana Mas. Makin mau dulu temanya apa? Temanya
kebodohan kita meninggalkan warisan leluhur, ngilmu dan kawruh. Nggih, silakan. Rahayu. Nggih, rahayu Mas Anton. Pertanyaan, ada pertanyaan sedikit ya. Ya. Di antara seni, banyak seninya yang khususnya di Jawa, Ya. seni apa yang paling bernilai paling tinggi lah? Ya. Seni apa itu yang ada di Jawa? Nggih, nggih. Itu aja Romo. Nggih. Nah, silakan geser Mas Pak Edi, nggih, silakan. Nah, ini pelaku ini, Wah, ini apa bintang kita. Rahayu. Rahayu Pak Edi. Ini. Selamat malam, Ya. dulur-dulur semua. Ya. Saya bukan bertanya, tapi malah memberi dukungan moral Ya. kepada dulur-dulur pemerhati, apalagi sampai melakukan kajian Ya. tentang seni budaya kita, leluhur kita, Nuswantoro ini. Saya senang sekali. Ya. Bahkan sumbangan pemikiran saya, Ya. kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yayasan Raket Prasojo maupun dulur-dulur pegiat seni budaya yang lain, monggo. Ya. Ini lebih intens, lebih aktif. Ya. Artinya di semua lini, di semua event lakukan. Ya. Kalau enggak seperti kata Cak Hardi tadi. Ya. Jadi seni budaya leluhur kita makin hari makin tergilas oleh seni budaya import. Ya. Apa itu yang dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara. Nah, yang akhirnya seni budaya leluhur kita makin hari makin tergilas dan habis. Ya. Contoh nyata sekarang ini Romo Trimo. Ya. Jadi adik-adik, mungkin anak-anak kita, remaja-remaja kita saat ini kalau ditanya tentang seni budaya leluhur, misalkan kayak ludruk, Ya. mungkin apa ketoprak, mungkin wayang, sama sekali tidak ada yang paham. Ya. Jangan lagi paham, dijak nontonnya apa itu. Ya. Nah, ini menurut saya monggo, seperti Romo Trimo, Cak Hardi, mungkin dulur-dulur pegiat seni budaya yang lain, monggo lakukan secara maksimal. Ya. Jadi bila perlu yo gak usah ben bulan, bila perlu ben minggu boyo apa carane. Ya. Bu kecil-kecilan di tingkat RW, tingkat RT ataupun mungkin kelurahan, supaya ini kembali seni budaya kita ini bangkit kembali. Ya. Ya. Mungkin itu Romo Trimo dan Cak Hardi. Ya. Rahayu. Rahayu, rahayu. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ini yang pertama Mas Wawas Budiantoro. Mudah-mudahan dalam waktu dekat mendapatkan pekerjaan di Jawa ya, sehingga tidak harus merantau lagi ke Malaysia, karena kata orang bijak itu walaupun hujan emas di negara tetangga ini masih lebih nikmat dan nyaman hujan batu di negeri sendiri. Padahal batu pun itu bisa menjadi rezeki gitu loh. Saat ini batu bisa berarti ya batu beneran ya. Kalau batu beneran kan jadi bahan bangunan. Tapi batu dalam artian sebuah ujian ya, ini tetap menjadi sebuah anugerah Tuhan gitu loh. Karena walaupun kita mendapatkan berbagai ujian, kesulitan di negeri sendiri, ini ada hikmahnya, yaitu apa, kita kumpul dengan keluarga. Karena kalau di dalam kawruh Jawa ya, ajaran Jawa, ada kata-kata begini istilahnya, kumpul mangan orang mangan sing penting kumpul. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Nah, bagi orang yang berpikiran dangkal akan mengatakan mangan gak mangan sing penting kumpul ya kaliren. Nah, karena pikirannya dangkal.
mangan gak mangan sementing kumpul ya kaliren, makan gak makan yang penting kumpul ya kelaparan katanya, karena berpikirnya dangkal. Padahal ini adalah sebuah bahasa filosofi yang artinya apa? Mangan, makan. Dalam posisi kita sedang makan, dalam posisi kita sedang pesta, dalam posisi kita sedang makmur, kita tetap butuh kumpul. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan. Apa dikira kalau kita sedang pesta itu nggak ada masalah? Ada. Bahkan kehancuran kerajaan Medang Kamulan Dharmawangsa pada waktu pesta perkawinan Airlangga dengan putrinya Dharmawangsa. Kita sedang makan pun ada masalah. Apa itu masalahnya? Secara logika saja, orang makan tuh masalahnya apa? Selalapan. Apa selalapan bahasa Indonesianya apa? Selalapan. Selalapan wis. Tersedak. Ya, selalapan, kecokot. Ya. Selilitan. Ini kan permasalahan kita sedang makan. Dalam artian apa? Walaupun kita sedang makan, kita sedang pesta, kita sedang makmur, ini pasti ada masalah juga. Kita perlu apa? Kumpul untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Makan, ya, mangan, ora mangan. Nah, ketika kita sedang ora mangan, tidak makan, kita sedang posisi prihatin. Kita posisi taruhlah sedang banyak masalah ya, prihatin, perut lapar ya. Kita pun juga perlu kumpul. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Ini adalah kata-kata filosofi gitu. Sehingga sejak dulu saya nggak begitu nggak begitu suka, tapi juga tidak benci ketika bangsa kita tuh impor tenaga informal atau tenaga kasar. Karena di sini ini juga merendahkan harkat dan martabat bangsa kita. Kalau kita impornya, ekspornya ya, bukan impor. Ekspornya itu tenaga-tenaga non formal ataupun informal, tenaga-tenaga kasar. Yang di sana hanya mengandalkan tenaga kasar di kebun, ya, di bangunan atau pembantu rumah tangga. Ya. Saya tidak begitu seneng, tapi saya juga tidak benci gitu loh. Kenapa? Karena itulah kehidupan. Karena kalau kita benci, kalau kita istilahnya menjelekan, membenci pihak lain, kita menunjuk pihak lain, kita harus tahu diri. Satu telunjuk menunjuk ke orang lain, 3 jari menunjuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh kita membenci sesuatu. Sehingga tadi saya katakan saya tidak begitu suka, tapi juga tidak membenci. Karena dalam satu sisi ini adalah sebuah istilahnya menjatuhkan harkat dan martabat bangsa kita. Padahal bangsa ini sebenarnya kaya raya. Bangsa ini kaya raya, banyak kekayaan-kekayaan kita yang luar biasa. Mulai dari kekayaan alam maupun kekayaan sumber daya manusia. Ketika jumlah penduduk kita mencapai 280 juta, ini pangsa pasar. Ini kekuatan ekonomi. Tetapi kalau 250 juta itu semua mabuk dogma, ya kita ya bagaikan robot. Robot itu nggak bisa apa-apa, bahkan dia hanya menyedot energi. Robot mamanya diprogram hanya untuk jongkok, ya jongkok selamanya. Ketika robot tadi diprogram hanya sekedar ngomong apa, ya selamanya cuma bilang apa terus. Sementara dia tetap butuh energi. Inilah yang jadi permasalahan bangsa kita. Kita punya penduduk 280 juta, tapi kita menjadi robot semua. Bukan sebuah kekuatan ekonomi. Ini yang selama ini tidak menjadi renungan-renungan kita bersama. Tetapi kalau seandainya 280 juta tadi semuanya itu berdaya, ini kekuatan ekonomi yang tersendiri. Tapi kalau 280 juta tadi hanya bangsa misalnya hanya konsumen, hanya bagaikan robot,
kon jengking-jengking, kon melumah-melumah, kon miring-miring, akhirnya menjadi beban. Kenapa? Karena 280 juta tadi semuanya punya mulut, punya perut, butuh energi. Sehingga tadi yang saya gambarkan seperti robot. Walaupun dalam satu sisi, ya kemarin ada yang berguru begini ketika ada diskusi seperti ini. Ketika banyak perempuan-perempuan kita diekspor ke luar negeri, ya, mereka di sana itu ngomong mengasuh anak-anak kecil, juga ada sebuah kekuatan tersendiri. Apa itu? Anak-anak kecil yang ada di Hong Kong, ada di Malaysia, ada di Korea, ada di Timur Tengah, itu dididik dengan gaya Indonesia oleh TKW-TKW kita. Sehingga nanti suatu saat ini akan ada sebuah letupan diaspora budaya. Itu tentunya kalau TKW kita mendidik anak-anak kecil yang di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Eropa itu dengan budaya-budaya Indonesia, dengan karakteristik perempuan-perempuan Indonesia. Cuman kalau para TKW kita itu mereka sudah tidak Indonesia, ya mereka seperti robot yang saya katakan tadi, juga akhirnya juga menjadi bumerang juga buat kita. Kayak kemarin aja berapa APBN kita yang terkuras hanya karena TKW kita ini ada permasalahan terutama di Timur Tengah. Kenapa? Karena negara Timur Tengah, negara Arab itu tidak mau ada MOU dengan Indonesia. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan sampai akhirnya dihukum pancung, negara kita kan dilematis. Nggak ditolong ini rakyatnya, ya. Ditolong ini ya APBN kita terkuras, ini kan jadi problem tersendiri. Ini sebuah fenomena-fenomena yang harus kita renungkan gitu loh. Sehingga kemarin kita cukup bersyukur ya Pak Jokowi ini mampu mengadakan MOU dengan beberapa negara-negara. Tapi anehnya negara Arab malah tidak mau MOU dengan kita. Karena barangkali mereka menganggap kita ini kan bangsa budak kita ini. Bangsa yang rendah kita ini dianggap oleh orang Eropa. Sehingga mereka nggak mau ada MOU dengan kita. Sementara culture mereka ini masih mengakui perbudakan. Budaya mereka mengakui perbudakan. Bahkan kitab sucinya sampai detik ini nggak pernah dirubah. Ada perbudakan di situ. Sehingga ketika saya pelajari calon majikan dari Arab ketika mengambil TKW kita ini kan bayar administrasi. Secara hukum internasional itu hukum ini administrasi. Biaya administrasi, tetapi mereka menganggapnya ini beli karena dia sama-sama keluar duit. Nah, karena merasa beli, akhirnya apa? TKW kita di sana kan menjadi terjadi banyak pelecehan seksual, perbudakan. Karena sudah dianggap budak gitu loh. Banyak cerita-cerita, bahkan salah satunya itu saudaranya nyonya saya sendiri berangkat itu masih gadis, masih perawan. Diambil majikannya dengan tadi waktu ngambil kan bayar, sebenarnya ketika bicara hukum internasional ini biaya administrasi, tapi mereka menganggapnya sudah beli. Akhirnya apa? Semua anggota laki-laki dari keluarga tadi semuanya nggauli, pulang gila, stres. Kita bersyukur sudah meninggal, kasihan karena kalau hidup juga stres, kasihan. Ini cerita nyata, bukan jari ini. Gitu. Ini juga harus jadi problem kita sehingga alangkah bijaknya, alangkah pemikiran yang cerdas ya kemarin. Memang ini tidak mungkin kita stop dengan serta-merta, tapi Presiden Jokowi sudah mengawali dengan MOU untuk melindungi tenaga-tenaga migran kita. Sehingga ke Mas Wawas Budiantoro ya, kita seharusnya disinilah banyak pekerjaan sebenarnya. Tergantung kita mau berpikir atau tidak. Dan kita juga berharap kepada pemerintah
Bolehlah kita mengirim, mengekspor tenaga-tenaga kita, tetapi jangan tenaga-tenaga yang tidak terdidik gitu, tenaga-tenaga informal ya. Tetapi tenaga-tenaga ahli gitu loh seharusnya yang dikirim ke sana gitu loh. Bagaimana kita meningkatkan harkat dan martabat bangsa kita gitu loh. Mamanya dia mengatakan, ya, tenaga kita tuh sebelum dikirim ke sana kan dilatih dulu Pak di BLK luar negeri nih. Iya, di situ tetap dilatih menjadi budak kok. Dilatih menjadi pembantu. Mereka bukan dilatih menjadi seorang profesionalisme yang mengangkat harkat dan martabat bangsa kita gitu loh. Ini yang kita jadi prihatin gitu. Ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi renungan kita bersama karena penduduk kita saat ini 280 juta. Bagaimana 280 juta ini menjadi kekuatan, sebuah power tersendiri, sumber daya manusia, bukan bagaikan robot yang hanya membutuhkan energi karena mereka punya mulut dan perut. Nah ini ya kita cukup prihatin juga ya dengan cerita Mas Wawas tadi, tetapi ingat, kita tidak mungkin tidak mungkin menggantungkan nasib kita kepada pihak lain, apalagi pihak lain yang masih bersifat imajinasi. Kita hanya bisa berharap dari kekuatan kita sendiri, entah secara makro dalam bentuk bangsa ini maupun secara mikro personal Mas Wawas sendiri. Yang merubah nasib kita ya diri kita, bukan orang lain, bukan sosok imajiner yang kita tidak pernah tahu akan keberadaan sosok imajiner tadi. Terus kalau yang ke Mas Anton, ya, kesenian apa yang paling tinggi nilainya? Ketika kita bicara sebuah peradaban, ya, ada teori peradaban berbunyi begini. Semakin tingginya suatu peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin detail. Semakin rendah peradaban akan semakin sederhana dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Ketika kita bicara peradaban ini, sebenarnya kita sangat bersyukur karena peradaban kita cukup maju. Ketika kita bicara perkembangan manusia, manusia itu kalau hanya masih berpikir tentang perut dan bawah perut, ini kadang-kala orang mengatakan belum layak dikatakan manusia seutuhnya. Karena hanya berbicara tentang perut dan bawah perut gitu. Karena itu mirip, mohon maaf, mirip layaknya binatang. Karena binatang itu kan keseharian kan hanya yang mereka lakukan hanya sesuatu terkait dengan urusan perut dan bawah perut. Sehingga dalam video kita yang lain bisa disimak para pemirsa yang berjudul apa? Kita ini makan untuk hidup ataukah hidup untuk makan? Kalau kita ini hidup untuk makan, ya, ini layaknya kita binatang karena yang kita pikirkan cuman urusan perut dan bawah perut. Kalau kita hanya berprinsip hidup untuk makan, coba kita lihat binatang itu. Pagi hari ya, itu mereka, ya ini contoh aja kayak sapi atau ayam lah ya. Bangun tidur pagi kasih makan sama juragannya. Setelah itu pergi uro. Intinya juga cari makan. Entah ayam itu uro golek pangan, entah itu sapi pergi ke sawah untuk membajak, atau ke padang ilalang. Intinya cari makan. Pulang sampai rumah dikasih makan lagi sama juragannya. Setelah itu tidur, bahkan sambil tidur pun sik nggayemi sik makan.
Besok bangun tidur seperti itu terus. Coba kita renungkan bersama. Kalau manusia masih seperti ini ya, Pak Ardi mohon maaf, pagi hari bangun sarapan. Setelah itu karena Pak Ardi dulu kan pegawai negeri, ke kantor. Intinya kan cari makan ke kantor itu. Pak Edi pedagang ke pasar, intinya kan cari makan ke pasar tadi. Sarapan itu kalau pas ada loh yang dimakan. Pasti ada toh pegawai negeri kok dulu kok. Nah setelah itu pulang dari kantor, Pak Edi pulang dari pasar, makan, tidur, besok seperti itu lagi. Kan hampir sama, mohon maaf. Rutinitas. Pagi hari sarapan, setelah itu pergi ke pasar, ke kantor, ke sawah, ke kebun, intinya kan juga cari makan. Pulang, makan, terus tidur, besok seperti itu lagi. Ini kan namanya hidup untuk makan. Seharusnya bagaimana? Seharusnya manusia itu adalah makan untuk hidup. Kita makan itu hanya sekedar supaya kita tetap hidup. Setelah hidup kita harus menjalani dan maneka gesang. Nah, ketika bicara seni, apa yang tertinggi? Coba kita lihat. Dalam kesenian di budaya Jawa, ini rata-rata tidak selalu berpikir tentang perut dan bawah perut. Berbeda dengan di sana kan ada tari perut. Ya. Wah, itu Mas Wawas itu di medsos sering upload itu tari perut. Tari perut saya ditambah ular. Saya dililit ular. Gini, tari fruit, nanti fulus. Ya. Nah, ketika budaya-budaya lain rata-rata mereka hanya bicara tentang tarian tari perut atau bawah perut. Loh, bangsa kita enggak kok. Coba kita lihat tari-tarian leluhur kita, tari-tarian kesenian-kesenian Jawa. Ini peradabannya sangat tinggi gitu loh. Bahkan kita bicara tari yang bersifat ragawi, ada tari kasatrian, tari kaprajuritan, terus kita bicara umpamanya tentang nilai-nilai filosofi, tentang nilai-nilai falsafah hidup. Seperti kidungannya Pak Ardi tadi kan bicara tentang falsafah hidup, tentang kehidupan. Terus ketika kita bicara tentang spiritual, bagaimana leluhur kita menciptakan tari tari bedoyo. Ini tari bedoyo itu ini tariannya kalau nggak salah 2 jam, kalau nggak 3 jam. Ada yang 2 jam relatif, ada yang 1 jam, tergantung. Dan anehnya tari 2 jam itu loh, gerakannya nggak ada yang sama loh, air mengalir loh. Sehingga apa? Ini membawa sebuah gerakan yang menuju ke tingkat spiritual. Ya. Ini saya nambah sedikit. Monggo. Tentang apa yang ditanyakan. Ini soalnya soal seni. Seni apa yang paling tinggi ya? Artinya yang paling ini ya, pertanyaannya tadi. Ya memang tergantung audiensnya. Jadi kalau di Jawa Timur begitu, ya sekarang loh ya, dikai wayang wong itu gak dianggap. Ya. Tapi lah dikai ludruk lumayan. Penontonnya banyak. Begitu sebaliknya. Jawa Tengah dikai ludruk orang pati gelem. Ya kayak ketoprak ambek wayang wong. Apalagi ke Jawa Barat. Lewat senang kesenian Jawa kan belas itu. Ya. Tapi sebaliknya keseni Jawa Barat di Jawa Timur diterima dengan baik. Jadi tergantung Mas. Ya. Tapi percayalah pada semua kegiatan seni itu semuanya ada filosofnya, ada ajarannya. Kecuali yo no saiki seni sing ya saiki yang sepasaran tuh. Sing penting tampil, nyanyi, rodok porno tapi itu payu. Nah, ya iya itu yang laku sekarang itu. Nah, kita ini kan mau berontak sih ya apa? Mau protes siapa? Sing duwe gawe mengendaki seperti itu. Aku lek penyanyi ini gayu mau lho. Lek gak seksi mau. Ini bener loh. Saya ini player. Aku masih tukang ngedong gini, masih saya player juga. Jadi saya terharu kepada Mas Wawas ini ya. Sebetulnya kan rindu hidup di sini. Seneng kerasan di sini karena ingin mendapatkan kawruh, ingin mendapatkan ajaran ya untuk isi rohani. Tapi karena terpaksa harus bekerja di sana demi tuntutan ekonomi keluarga, ya apa boleh dikata. Tapi kan tetap rindu ini. Nah, apalagi Mas Edi tadi mengatakan bahwa ayo kita ini loh. Ayo kita lakukan boyo apa caranya boh seminggu pisan. Itu andai kata seruan dari Mas Edi tadi ditanggapi oleh orang-orang yang terus terang aja dalam notabene yang punya perhatian.
Nah, punya perhatian tok nggak cukup, ya ono finansialnya. Iya. Bagaimanapun nek ana ludruk kan nyewa gamelan barang apa? Nggih. Kayak panggung dan sebagainya. Iya. Coba di antara orang-orang yang dermawan ini ya, si dermawan, Iya. dermawan itu apa sih? Iya. Si loman lah. Iya. Ya kadang-kadang di tingkat RT apa RW lah, ono perayaan apa kita adakan pentas seperti ini, ya itu langkah baiknya. Iya. Ini Nun Sewu ini kok ada si kecil ikut jagongan ini. Wah itu nanti Iya. khusus ceritanya. Iya ya, koyo iki ya gak ngantuk lagi. Iya, Ya. Ini rupa-rupanya apa-apa. Ada tak kok boleh? Nah, Mau tanya Pak? ini rupa-rupanya tertarik pada sebuah kehidupan. Nah, ini kan generasi penerus. Gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Jadi di Suhardi Rangkep Junior. Prasojo ini ya, gak tuwek tok tapi ono arek cilik. Iya, Boleh iya. ditanya nanti ya. Kamu boleh tanya loh ya. Mau tanya boleh apa? tanya, boleh. Nah, nanti kalau ditanya Belum. ya belum. Terus ngantuk ndak? Ya, Belum. ya mudah-mudahan dia dengan hadir di sini terus bisa rutin bisa mengisi lah. Ya, ya. Mengisi apa ya? Mulai cilik itu kan enak ya Iya, diberi pendidikan gitu. Iya. Jadi itu Romo, jadi Iya. Mas Mas, Anton iya. saya senang sekali bertanya seperti Iya, itu. iya. Jadi kembali lagi tergantung dari audiensnya, tergantung dari yang nonton Iya. dan itu di daerah mana. Iya. Sebab di satu daerah, misalkan ya saya pernah hidup di Jawa Barat itu 15 Iya. tahun Mas. Di sana yang namanya Tarawangsa, yang namanya Longser, yang Iya. namanya Jaipong tuh tinggi. Iya. Pejabat aja wis gawe cepuk, lek sono kesenian gitu dia turun Mas. Iya. Jadi makanya dikatakan orang Sunda itu kental dengan budaya. Iya. Biyen wong Jawa yang ngono kental dengan budaya terutama Jawa Timur. Saiki gak pati kental. Iya. Ya kita harus ngaku itu. Iya. Ya. Dadi ku mang ditakoni ludruk gak ngerti. Gak ngerti. Ketoprak tambah embuh. Iya. Wayang orang babar blas wong dijak nonton emo. Iya. Iya. Ya makin hilang nanti Iya, gitu iya. loh. Jadi ini kebodohan kita temanya. Ya, kan. kebodohan Kalau kita sampai lupa meninggalkan pada warisan budaya leluhur. leluhur. Ini tema kita. Ya, memang kalau kita bicara kesenian secara universal, kesenian kita sangat tinggi nilainya. Karena kita ketika bangsa lain hanya bicara seni yang terkait dengan sesuatu yang tadi saya katakan gambarannya urusan perut dan bawah perut ya, sesuatu yang bicara tentang sesuatu yang remeh-temeh. Kesenian kita ya ini sangat beragam dan sangat komprehensif dan sangat lengkap. Tadi saya gambarkan ada kesenian yang bicara hanya tentang kanuragan, ya ada tari keprajuritan, ada tari kesatria. Tetapi ketika bicara tentang filosofi, falsafah, kita juga banyak nilai-nilai falsafah seperti yang disampaikan kidungannya Pak Ardi tadi. Ketika kita bicara tentang spiritual, kita ada tari Serimpi, Gambyong, Gambyong, Bedoyo ini. Bahkan tari ini bisa 2 jam ya. Ini nuansanya air mengalir. Begitu nilai-nilai spiritual itu sangat kuat. Kalau Jawa Timur ngeremo, tari topeng itu kan berbagai ragam. Kita sangat lengkap seni kita. Ketika kita bicara alat seni sekalipun, ingat seluruh dunia ya. Ini cuma ada 2 simfoni terlengkap di dunia. Coba kita renungkan. Di seluruh dunia cuma ada 2 simfoni terlengkap. Yang pertama adalah gamelan Jawa. Pertama itu ya. Yang pertama. Yang kedua itu orkestra Eropa. Yang lain tidak merupakan simfoni terlengkap. Lah anehnya, kita ini punya alat musik yang simfoni terlengkap di dunia dan tertua, malah kita tinggalkan. Ini kan kebodohan kita. Iya. Lah kok malah kita menyenangi kesenian-kesenian yang remeh-temeh hanya sekedar kayu dan kulit saja. Mulai jam 7 malam sampai jam 11 malam munine pancet. Iya, tetap. Brapur ke Iya. medor. Ya. Ini kan kebodohan kita gitu loh. Ketika kita bicara alat musik yang Variatif, ya, lengkap. ya kita lengkap kan sebuah simfoni memang ya. Kalau kita bicara alat musik yang bicara Berbagai tentang jenis lagi ya. antar kayu sama kulit, kita juga punya kendang. Itu pun ada nilainya tersendiri. Ya. Kebetulan saya pengendang. Ya. Bahkan kendang ini adalah merupakan dirijen Ya. di sebuah sebuah simfoni yang namanya gamelan. Berbeda dengan istilahnya kulit sama kayu yang dari luar sana toh. Ini kan nggak bisa jadi dirijen Terus dia. pokoknya ngegongi, pokoknya dor. Iya. Sing kene prak-prok dor ya. tak dung dor. Yes, itu. Nilainya rendah kalau kita bicara tentang sebuah nilai seni gitu loh. Ya. Nah, ketika
sebenarnya kuncinya kan di pasar ya. Kuncinya kan tadi, karena 280 juta ini menjadi robot-robot yang mabuk dogma, akhirnya kan kita menjadi bangsa yang bodoh gitu loh. Padahal kalau kita teringat, nggak usah lah ratusan tahun, kira-kira sekitar 40-50 tahun yang lalu lah, masa kecil saya lah. Saya masih ingat betul ya, di desa kami itu setiap dusun ya, setiap dusun itu punya gamelan lengkap. Oh ya, ada pendopo ya itu di ini kira-kira 40 tahun yang lalu, masa kecil saya. Setiap dusun, bukan setiap desa loh ya. Setiap dusun. Dusun itu di bawah desa. Iya, kadang-kadang satu dusun aja 2-3 kumpulan. Setiap dusun itu di tempat saya itu kalau di rumahnya orang tua saya ini kan termasuk istilahnya kadus ya, dusun. Ini kemarin saya teringat itu kalau nggak salah 2 atau 3 gamelan lengkap. Kalau di Jawa namanya kami tua, itu kepala dusun. Kami tua. Ini di satu dusun saja, ingat saya itu yang dusun Janggranan ya, di leluhur saya ini punya 1 gamelan lengkap ini, pelok selindro. Terus di Ndrian sama Kangkung ini nama ini di bawah dusun itu apa namanya itu, Pedukuhan ya. Ini punya lagi, kalau nggak salah punya 2 setel gamelan lengkap. 2 perangkat ya. 1 perangkat itu lengkap pelok selindro. Iya, pelok selindro. Setelah itu pada hari tertentu ya, nggak tahu kemarin itu apa ya, apa setiap malam Jumat atau malam Minggu, saya kurang tahu karena waktu itu saya masih kecil. Ini mereka latihan gamelan tadi ya, mereka latihan. Terus selain latihan ini ada namanya ketoprak. Nah, saya masih ingat betul tuh dulu, ada ketoprak ya. Yang niogonya, pengerawitnya ya anggota masyarakat sendiri. Yang main ketoprak juga masyarakat sendiri. Ya kadang-kala juga wayang orang gitu loh. Nah, ini sebuah pelestarian budaya yang luar biasa dan tidak harus mahal gitu loh. Sebenarnya ketika kita bicara kesenian kan tidak harus mahal sebenarnya. Dan mereka, warga-warga ini memiliki pekerjaan sendiri-sendiri. Jadi seni ini bukan pekerjaan, ini pengabdian. Ada yang tani, ada yang dagang. Sehingga mereka merasa enjoy gitu loh. Nah, mereka nggak dibayar pun nggak masalah karena mereka punya pekerjaan sendiri. Karena mereka bentuk pengabdian untuk warisan leluhurnya. Nah saat ini kan merupakan kebodohan tersendiri kita ini. Karena kita meninggalkan warisan leluhur kita. Kita dicekoki oleh dogma, kita menjadi seperti robot, isuk jengking, awan jengking, bengi jengking, ya otaknya nggak berfungsi secara maksimal gitu loh. Akhirnya kalau seperti itu kan menjadi beban karena hanya butuh energi perut dan urusan perut dan mulutnya gitu loh. Sehingga harus kita cerdaskan bangsa ini gitu loh. Terus sekali waktu ya kita supaya ada sebuah peningkatan kualitas. Sekali waktu itu kita mendatangkan seniman yang dari daerah lain. Yang kualitasnya lebih bagus untuk meningkatkan kualitas. Tetapi kita mendatangkan itu tidak semua, maksudnya kita mau mendatangkan dalang wayang kulit yang hebat gitu ya. Pengerawitnya ini kalau nggak salah kan pengerawit wayang kulit itu kan sekitar 20-an. 12 orang. 12 orang itu kan gaya Malangan. Kalau gaya Solo kan lengkap ya, ada Wiroswara, ya, itu kan sekitar 18-20 orang gitu ya. Pradonggonya Pradonggonya itu. Kalau Wiroswara. Kalau wayang Malangan memang sedikit. Ya, paling berapa? 12. Ya sesuai jumlah gamelan satu perangkat. 12. Ya. Ini mendatangkan seniman dari luar ini kadang-kadang cuma 5. Yang 15 itu tetap warga. Karena fungsinya bukan mengambil alih atau ngendih, nah, tetapi merupakan sebuah pembelajaran. Coba kita bayangkan seperti itu, alangkah indahnya. Ya. Warisan leluhur kita tetap terjaga. Seperti Jepang, seperti Korea, ya. Seperti Cina. Ini harkat dan martabat bangsanya begitu tinggi.
mereka tidak mudah dilecehkan orang, mereka tidak pernah tidak mau diperbudak oleh bangsa lain gitu loh. Nah, ketika sebuah bangsa sudah kehilangan jati diri, ya kita menjadi budak bangsa lain. Ini yang terjadi di bangsa kita. Kadang-kadang kita bicara seperti ini, ada juga yang mengatakan, "Wong bangsa sendiri kok dijelek-jelekan gitu." Sebenarnya kita juga nggak jelek-jelekan bangsa kita sendiri, tapi ini kan untuk menggugah gitu loh. Bangsa ini benar-benar parah gitu loh. Karena begitu sukacitanya memperbudak dirinya pada bangsa lain gitu loh. Kita tidak mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa ini sendiri. Karena kita sudah mengalami kebodohan, sudah meninggalkan warisan leluhur kita. Leluhur kita abaikan, leluhur kita khianati, malah kita memuja-muja leluhur bangsa lain. Ini baru bicara seni aja kita udah nilai-nilai seni leluhur kita jauh lebih tinggi daripada dari bangsa lain, apalagi nanti bicara yang lainnya. Kayak kemarin itu saya kan diundang sebuah komunitas. Awalnya saya itu kan sudah tidak mau saya, karena saya berpikir komunitas tadi belum tentu dia bisa berpikir seperti kita. Tapi ada teman tuh yang mendesak. Mereka mengatakan, "Oh, kami ini sudah open mind," katanya. Open mind. Wah. Open mind katanya, enggak tahu open mind apa. Open itu buka. Nah, waktu itu karena mereka sudah bilang open mind, saya kan bercerita. Yang saya ceritakan ini fakta sejarah, bukan kata Sutrimo gitu loh. Waktu itu saya mengatakan karena dipancing bagaimana tentang moksa. Saya jawab, loh ketika bicara moksa, leluhur Jawa itu meninggalnya terhormat karena mereka moksa. Sementara kalau tokoh-tokoh dari bangsa lain, mohon maaf, ada yang matinya diracun, ya. Ada yang matinya menjadi narapidana, nah, ada yang matinya itu diracun perempuan yang setelah dikumpuli. Nah, ya ini kan mati terhina semua tuh. Nah, ternyata yang bilang open mind tadi cuma di mulut aja kok. Ketika saya bicara fakta sejarah dia ngamuk-ngamuk Mas Yan. Masih tersinggung. Loh, dia mengatakan itu kan bukan katanya Sutrimo, yang saya katakan adalah fakta sejarah kok. Itu aja masih ngamuk-ngamuk kok. Ya, inilah karena bangsa ini sedang mabuk dogma. Kita punya leluhur yang hebat. Lali awake dhewe wong. Meninggal pun urip sampurno, mati sampurno. Sementara dari tokoh-tokoh bangsa lain tadi, ada yang matinya diracun, ada yang matinya menjadi narapidana. Itu dianggap tokoh hebat loh untuk mereka. Terus ada yang matinya diracun oleh wanita yang barusan dia kumpuli. Ya. Karena kan mohon maaf kita lagi-lagi kan tahu Mas Arti, setelah kumpul sama istri kita kan kita lemes dan lapar gitu. Akhirnya diracun sama perempuan yang dikumpuli. Nah, mendengar ini yang mereka katanya, "Oh saya ini sudah open mind," tapi masih ngamuk, masih tersinggung. Nah, ini kan menjadi problem masyarakat kita. Jadi menerima kelemahan sendiri itu kan memang masih sulit. Jadi kita lebih senang menunjuk kelemahan orang. Ya, sehingga apa yang disampaikan Mas Anton tadi menjadi penggerak kita semua. Gitu. Kalau yang disampaikan Pak Edi tadi, mudah-mudahan itu bisa didengar gitu, oleh orang-orang. Jadi bisa betul-betul ini. Kalau yang disampaikan Pak Edi tadi, urip mana itu. Yang disampaikan Pak Edi tadi kan sebenarnya kan mirip masa kecil saya tadi. Iya. Kalau tadi Pak Edi bilang RW, tadi saya bilang dulu itu di setiap dusun ya, kadus. Ya. Ini masa kecil saya itu ada 2 perangkat gamelan. Iya. Karena saya tinggal di Solo, otomatis yang ada waktu itu ya gamelan itu kelenengan, setelah itu ketoprak, wayang wong, wayang kulit. Kami tidak kenal ludruk gitu loh, karena Jawa Tengah gitu loh. Beda tempat. Beda tempat itu. Tapi intinya budaya kita sangat. Malang sekarang agak sulit nyari gamelan. Ya ada memang yang punya, tapi nggak sampai 20 kumpulan. Ini yang kita jadi sedih Pak Arti. Kemarin saya dapat info dari mana ya? Itu di Amerika ya. Di Amerika Serikat saat ini tercatat, terinventaris ada 363 organisasi karawitan di sana itu. Sebenarnya malu kita. Kalau kita jujur ya mengakui kita ini malu. Orang-orang Perancis, orang Inggris, orang Amerika
sekarang ini justru tertarik pada kesenian Jawa. Iya. Lu kita kok malah jauh? Karena mereka, kita malu. karena mereka paham betul ini peradaban tinggi gitu Iya, loh. Nah, sementara kita kan mabuk dogma, akhirnya kita punya sesuatu yang istimewa, yang tinggi, malah kita telantarkan, kita malah memuja-muja milik orang lain yang sebenarnya nilainya nggak seberapa. Nah, ini sedikit selingan. Saya ini kan lagi proses pembuatan film ya. Film yang saya buat itu judulnya Kidung Kasmaran di Bumi Tumapel. Yang kita ceritakan adalah masa lalu kerajaan pas zaman sebelum ada Singosari. Nah, saya ini butuh pemeran Ken Umang. Ken Umang itu seorang wanita muda yang memang masih gadis, dan dia itu pacar pertamanya Ken Arok sampai nanti akan jadi istrinya. Ada seseorang yang tertarik gitu ya. Saya terima, dia bagus, postur tubuhnya bagus, wajahnya cantik. Oke lah, Mbak, saya menjadikan Umang. Tapi hanya dengan satu syarat, Pak Hardi gitu. Apa? Saya nanti kalau jadikan Umang, saya mohon izin memakai jilbab. Waduh, kaget aku. Ini cerita zaman kuno, Mbak. Ini cerita sejarah. Tapi saya tidak bisa lepas jilbab, ya saya ngono cok main. Saya nggak mau budaya saya, sejarah saya dirusak, Mbak. Ken Umang itu gak ono zaman biyen, Ken Umang kayak jilbab ya kok kebangetan itu yo. Saya sampai agak marah gitu. Lu lek gak gelem nggak usah. Ini soalnya ini akidah saya. Iya wis lek soal akidah aja melok main film lah wis. Lah cerita Ken Dedes, Ken Umang kayak terus satunya nyeletuk. Di tempat saya itu saya bikin patung Ken Dedes, dan Ken Dedesnya saya kasih jilbab. Sampean ngerusak itu namanya. Iya. Loh, kita kan pernah marah kita kan pernah punya wali kota yang apa ya, sok ngadrun ya sampai patung Ken Dedes itu dicat putih gitu loh. Lah iya loh, Ken Dedes dikai kudung nang kudungane enggak iki jilbaban mana ya. Ya kita ndak benci jilbab tapi empan-papan lah gitu ya. Lo zaman Hindu ya cok dipaksakan lah gitu. Semua yang main harus pakai. Aduh, saiki ngremo-ngremo wis kayak gitu ya. Di Jawa Barat Jaipong pun sudah wajib. Aduh, emang wis nggak ngerti. Padahal jilbab itu budaya Arab ya. Lah iya, jadi ya iyalah boleh lah yang mereka gitu lah. Sing gak anu ya jadi paksa gitu lah. Makanya tadi dia tertarik, tapi setelah itu permintaannya saya mau jadi tokoh itu asalkan saya diizinkan pakai jilbab, ya jelas enggak lah. Ya, terus gak ono Ken Umang gak apa-apa, gak sampean wong sik akeh saya gitu. Itu selingan aja. Ini keprihatinan sendiri karena memang anak kecil ini pun main dalam film saya, dia memerankan Ken Arok kecil, ya bisa. Iya. Melongo ya. Karena memang kalau bicara itu kita sangat prihatin sekali ya, banyak di antara bangsa kita itu ketika dia mempelajari budaya ini tidak komprehensif, tidak detail gitu loh. Dianggapnya itu sebuah aturan agamanya. Padahal jadi kami ini yang orang Jawa asli, orang Nusantara asli yang punya sejarah ini jadi tersinggung gitu. Lek kuwabe mulai Sang Brawijaya, mulai Ratu Sima kabeh kudu jilbaban. Kita ini mau dirusak apa itu? Ya memang kita dirusak. Terus ngomong apa mana ini ya. Dan kebodohan kita itu memang tema kita kan kebodohan kita meninggalkan warisan leluhur kita. Kita ini benar-benar bodoh saat ini, bodoh dan dibodohkan, dan tidak tahu pemimpin yang pegang pemerintahan ini orang bodoh atau kan pura-pura bodoh atau yang mereka memang suka membodohi gitu. Oh, Pak Edi silakan. Bentar. Kalau bicara kebodohan, Romo Trimo, Jahardi, menurut saya para pemimpin bangsa kita ini pinter-pinter kok. Sekolahnya aja gak mek syukur sekolah-sekolahan. Bila perlu sekolah sampai sundul langit. Nah, ini para pemimpin bangsa kita. Tetapi banyak juga yang mentalnya kerdil. Takut. Takut karena lingkungan. Takut dikatakan, orang itu tidak bertuhan. Orang itu tidak beragama. Lah, bicara seni, bicara budaya, ini banyak oleh para orang yang menganggap dirinya agamis, yang begitu fanatik terhadap keyakinannya, kepercayaannya. Kalau kita beraktivitas di dunia seni budaya, seolah-olah bahwa kita itu orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak mengenal tata cara bagaimana menyembah Sang Halik. Nah, jadi akhirnya
pemimpin bangsa kita yang jiwanya kerdil ketakutan, Romo. Ya, nggih. Jadi itu dari sisi para pemimpin bangsa kita. Ya. Loh, di antara saudara-saudara kita pegiat seni budaya Nuswantoro ini juga banyak belakangan saya perhatikan yang terkontaminasi. Ya. Akhirnya dicampur aduk. Ya. Antara gamelan, contoh ini misalkan gamelan dengan musik jazz. Nggih. Nah, seolah-olah. Nah, Yeah. begitu juga ini teman-teman yang beraktivitas di dunia seni, dunia budaya yang harusnya pakemnya pakem Nuswantoro, ini dicampur aduk dengan pakem-pakem dari impor. Akhirnya mana yang asli? Mana yang ini warisnya leluhur kita? Jadi ini perlu edukasi menurut saya, Romo. Perlu seperti lembaganya Romo Raket Prasojo ini, Yayasan Raket Prasojo beraktivitas sebagai lembaga pengkajian. Nah, selain mengkaji juga memberi edukasi kepada siapa? Minimal dulur-dulur kita, pegiat, inisiator seni budaya Nuswantoro ini. Itu yang pertama. Kedua, Romo, seperti saya menilai, bukan karena di depan beliau ini, Cak Hardi ini multi talent. Dari mulai yang pegang-pegang keyboard itu, sampai tadi ngeremo atau apa, beliau lengkap, multi talent. Ini juga menurut saya aset, aset bangsa. Ayo kita lestarikan, ayo kita dukung. Makanya kalau beliau dari yang lalu beraktivitas membuat kelembagaan dengan teman-teman, tetapi selalu diberikan ke teman lain yang sebetulnya belum layak menjadi lokomotif lembaga itu. Gagal di tengah jalan. Buat lagi, diberikan orang lain, gagal lagi. Kali ini saya bilang, Cak Hardi, jenengan tampil sebagai lokomotif. Ayo wis, kita cari dukungan dari berbagai elemen. Mbuh iku wong Bambung, mbuh iku pejabat. Artinya kita minta dukungan. Dukungan itu kan nggak hanya materi. Moral sangat penting. Memang kita perlu uang, tapi bukan segalanya harus selesai dengan uang. Nah, ini saya berharap dulur-dulur pegiat seni budaya ini, ayo bergiat dan murnikan seni budaya Nuswantoro peninggalan leluhur ini. Kira-kira seperti itu, Romo. Terima kasih. Ya, sekarang Mas Hadi. Rayu. Rayu, Mas Hadi. Ingin saya tanyakan ke Pak Hardi. Pak Hadi, Mas Hadi tanya ke Pak Hardi. Mengenai seni zaman sekarang yang lagi viral, seperti jaranan dan bandengan. Nah, itu kan seharusnya kan ada pakemnya, Pak. Nah, kalau pemuda zaman sekarang ini kalau nggak punya pakem tapi mau main atau peran di situ, itu gimana caranya supaya kembali ke pakemnya? Gitu aja. Terima kasih. Nah, silakan. Sebetulnya semua seni itu ada pakemnya. Jadi ada aturannya, jadi aturan mindset apa namanya itu. Sekarang ini kan kalah oleh musim. Jadi kita latah. Di kono no bandengan wapi, wis ayo gawe grup bandengan tanpa belajar ilmu bandengan iki. Jadi bandengan itu kan ya filosofis juga ya. Nanti Romo yang lebih ini ya. Saya kebetulan seniman tapi kebetulan tidak mengakrabi bandengan, hanya tahu. Kebetulan saya dulu mendirikan paguyuban seniman dan budayawan di Malang Barat itu pertama. Itu yang saya hadapi kebanyakan adalah grup jaranan dan bandengan, tapi yang mayoritas bandengan. Ketika itu saya hanya kepingin mengingatkan, lek sak rohku bandeng itu sikile kan papat. Nah, ini di bandengan-bandengan yang lain itu ndase banteng disundui, Mas. Sing gawa ya mek wong siji gila.
Nah ini kan yo gak nyeni lah ya, artistiknya mana jenenge Bandeng yo sikile papat. Sikile papat. Nah ya iki wis sikile loro lah, sikile wonge dhewe terus sirahe di ndase lek Bandeng ndas lek kalau kita sirah disunduki mano digawe dan kalap. Nah kalap ini kan tanda tanya kalap tenanan apa ora. Sing penting lek wis kalap ndase Bandeng mang dibrukno dhek gulung-gulung. Nah. Jadi seninya ndak ada. Jadi pada waktu itu saya hanya mengatakan sebetulnya kalap itu boleh, tapi nek iso kalap-kalapan. Jangan kalap tenan. Sebab nek wis kalap tenan ya wis gak iso lapo-lapo ya mek gluntung tok mbek howe-howe gitu. Tapi kalau kalap-kalapan masih ada seninya. Lah, ketika itu saya juga karena saya main organ waktu itu ada bandengan tuh. Sing kalap lho Mas iso njaluk kula nedi gending Sumebiar leh sama niki kalap kok njaluk gending. Oh berarti jine apa yang ikut di situ si apa perewangan emang mantan penyanyi penyanyi Banyuwangi ya. Saya kebetulan sembarang lagu iso ngaku player ya main guyu gitu. Jadi itu antara lain. Jadi kembali lagi falsafahnya Bandeng ini kan pada waktu itu memberikan semangat kepada orang Jawa, orang-orang kita itu. Londo sing jajah iku lambange singa. Singa iku kalah ambek Bandeng lho. Sadurunge Bandeng ana bedesan, ana macanan dan sebagainya penghalang-penghalang. Ya, maka muncul akhirnya Bandeng. Bandenge Bandeng Ketaton ya. Dadi wani sembarang sehingga macan, bedes sing apa mengkalah semua. Memberikan dorongan kekuatan. Tapi yo pancet ngono lho, sikile ya kudu papat ngono lho jolo ya. Nah, kemudian jaranan. Jaranan juga gitu. Jaranan ini kan macam-macam. Kalau Malang itu jaran dor ciri khasnya. Kalau Tulungagung, Blitar, Trenggalek itu kan senderewe atau apa namanya itu ya. Ini punya ciri khas itu. Jadi ketika jaranan mandek terus diselingi dangdut lah, itu gak murni jaranan lagi. Sebetulnya Mas Edi tadi kan mengatakan ayolah kesenian itu kembali yang murni gitu. Jadi aja dicampur-campur, ya memang komersil. Ya, komersialnya memang bagus. Jadi penyanyinya yo payu, pengendangnya yo payu, iku yo payu. Tapi seninya malah tadi gak indah lagi. Jadi seni tapi gak nyeni lagi gitu. Jadi kalau jaranan tuh ya jaranan versi mana? Lek gawe pakaian kayak wayang wong dan sebagainya itu mulai dari Blitar, Kediri, Trenggalek, Tulungagung seperti itu. Tapi nek Malangan asli itu jaran dor. Bahkan Jabung itu jaran monelan namanya. Ada itu diciptakan oleh masyarakat. Jaran monelan iki wong ya wong biasa gawe jaran terus gawe tongkat dua. Ya nanya gawe kacamata makanya ada tari monel. Kalau jaranan Malang khas asli itu di Duet, Dampul sana daerah lereng Gunung Bromo. Itu jaran dor. Jadi memang dokle memang itu. Dan penarinya juga pakaiannya hitam kaos kapalan ya. Ini. Jadi ayolah jaranan itu pun ada filosofisnya loh. Ya ada jaranan ya. Ono kok itu keterangan-keterangan lebih lanjut karena ini ceritanya panjang. Jadi gitu Mas. Jadi saya sekali lagi seneng dengan pertanyaan seperti ini. Jadi ayolah kita kembalikan. Nek Bandeng ya sikile papa atau jadi keseke loro. Sing loro nang ndi gitu ya. Itu sehingga Bandeng itu nanti murni gitu. Jadi sebagai apa seni yang filosofis memberikan semangat, memberikan perlambang bahwa penjajah itu bentuknya ini. Sing ngalahno kudu ya apa iki. Wujud Bandeng tadi ya. Jadi aku gak kampanye PDI loh. Karena sing duwe gambar Bandeng lek partai kan PDI ya. Tapi kebetulan Bandeng ya. Semangat 45. 45 nomornya Bandeng lek zaman biyen. Ya kembali itu guyonnya. Jadi begitu Mas Adi, terima kasih ya. Ya mudah-mudahan zaman juga begitu. Jadi sebagai pegiat seni juga, ayo arek nom-nom nek ono kumpulan-kumpulan seperti itu datangkanlah orang yang ngerti untuk memberitahu sehingga si anak-anak tadi tidak nyasar gak karu-karuan ya. Ini anaknya mau nanya nih. Mau tanya balik. Kamu mau nanya apa? Mau nanya apa? Wanita nanya gitu. Mau nanya cuma artinya ludruk itu apa itu tok. Artinya ludruk. Arek cilik mau nanya artinya ludruk itu apa? Ngene lho Le. Ludruk itu sebuah tontonan. Tontonan bahasa modernnya teater rakyat. Sebuah tontonan sing ana gamelane, sing ana tari-tariane, ana swara nyanyine sing jenenge ngidung ya. Nah, kenapa kok dinamakan ludruk? Karena ludruk itu diawali dari ngremo. Ngremo itu sirahe gila-gila. Entak tong. Nah, sikile gedruk-gedruk tak cering gitu. Makanya sirahe gila-gila, sikile gedruk-gedruk disebutlah ludruk. Jadi tontonan rakyat nggih, tontonan yang akrab sekali dengan rakyat Jawa Timur ya. Ngono ya pertanyaannya ya. Wah, takon. Pinter. Nggih, matur nuwun matur. Kayak badan manusia gitu ya Pak.
Kepala sama kaki. Namanya ludruk itu tadi. Ludruk kan manusia. Manusia punya kepala dan punya kaki. Bukan sendiri-sendiri ya, jadi satu. Tapi kok nama ludruknya itu gabungan dari nama kepala sama kaki pas ngerem. Iya. Oh iya. Lagi gedruk. Pinter. Mas itu namanya? Namanya? Mas? Trisang Sinaria. Wah, mantap. Namanya siapa sih tadi? Trisang Sinaria Suhardi Putra. Risang Sinatria Suhardi Putra. Anaknya Pak Hardi. Berarti anaknya Pak Suhardi ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita obrolan kita ya. Jadi kalau mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Edi tadi ya juga mudah-mudahan dikabulkan oleh alam ya, di Gusti Nyembadani, sehingga bangsa ini kembali sadar. Karena sebenarnya problem utama ini karena itu tadi, bangsa ini karena mabuk dogma sehingga tidak bisa berpikir dengan nalar sehat. Entah itu masyarakatnya, entah itu pemimpinnya. Kalau masyarakatnya ini semuanya tidak mabuk dogma, dia berpikir sehat, tentunya tadi saya katakan kesenian ini bisa kita kerjakan dengan gotong royong kok. Sehingga tadi saya gambarkan satu dusun saja punya 2 perangkat gamelan. Ya. Ini masyarakatnya yang jadi problem adalah karena masyarakat kita mabuk dogma, dan dogma itu mematikan nalar. Nah, kalau ketika kita berpikir pemimpin kita juga begitu. Ketika kita bicara anggaran negara, kita tuh prihatin loh. Karena anggaran negara itu sekian ratus triliun dalam 1 tahun. Uang kita dipakai untuk memberdayakan budaya asing. Kalau kita lihat itu ratusan triliun, bahkan bisa-bisa mencapai 1000 triliun setiap tahun. Kemarin saya lihat itu di Kemenak sekian ratus triliun, di Kemendikbud sekian ratus triliun, di Kemensos sekian ratus triliun, di Kemendagri sekian ratus triliun untuk memberdayakan budaya asing dengan kedok agama. Padahal kalau kita bicara keilmuan, agama ini adalah bagian dari budaya. Tidak mungkin agama duluan, tapi budaya duluan. Karena agama itu bagian dari budaya. Tetapi karena kita mabuk dogma, akhirnya kita menjadi terbalik-balik. Budaya asing ya, diberdayakan, diopeni dengan uang negara sampai ratusan triliun. Sementara budaya leluhur kita diabaikan. Ini kebodohan kita. Sehingga tema kita tadi adalah kebodohan kita meninggalkan warisan leluhur kita. Dan menghabiskan ratusan triliun uang negara kita. Coba kalau bangsa kita cerdas, uang ratusan triliun tadi, wah ini bisa untuk mensejahterakan rakyatnya loh. Dengan kekuatan sumber daya alam kita, dengan kekuatan sumber daya manusia kita ini bisa loh menjadi negara maju. Tetapi kita selama ini mabuk dogma, mabuk agama. Dan ini memang disetting oleh para kapitalisme. Karena kapitalis ini belajar dari kondisi masa lalu bangsanya masing-masing. Sehingga berkali-kali ya yang disampaikan Pak Edi tadi, lembaga kita sebuah kajian, kita ingin memberi edukasi, termasuk kita melakukan dengan channel YouTube Rakyat Prasojo TV ini kan edukasi. Kita memberikan edukasi, kita memberikan pencerahan. Yang membuat kita mabuk ini kan memang, ini kan bangsa Eropa. Yang digunakan adalah budaya Timur Tengah. Kenapa? Karena Eropa pernah mengalami 800 tahun gelap gulita mabuk dogma dari Timur Tengah. Sampai akhirnya ada revolusi Renaissance, mereka tersadarkan. Nampaknya pengalaman buruk mereka ini, pengalaman pahit mereka ini, mereka terapkan di sini. Bangsa ini terus dicekoki dengan ajaran-ajaran Timur Tengah. Seperti mereka yang waktu itu 800 tahun mereka
mabuk dogma, mereka mengalami kegelapan. Nah, ketika bangsa ini terus mengalami kegelapan seperti ini, mereka kan begitu enaknya untuk mengeruk kekayaan kita, sumber daya alam kita dan sumber daya manusia kita. Ini harus kita sadari gitu. Tapi itu tadi, kalau kita ini benar-benar mabuk ya, walaupun mulut mengatakan open man ya, tapi kenyataannya ketika kita buka fakta sejarah ya masih kelojotan gitu loh. Masih ngamuk. Mengatakan itu kan pemikirannya Pak Sutrimo loh. Wong yang saya sampaikan fakta sejarah kok. Kan bukan pemikiran Sutrimo tapi fakta sejarah. Tentunya Sutrimo tidak mampu bicara itu kalau tidak ada fakta sejarah yang pernah saya baca. Termasuk kita memberikan edukasi yang tadi dikeluhkan oleh Pak Ardi tentang ingin main film kok pakai jilbab. Kita berikan edukasi. Berapa video kita yang bicara menjelaskan ke masyarakat bahwasanya ceritanya begitu tidak apa-apa, ini cerita zaman. Kita sampaikan jilbab ini budaya Arab. Di Timur Tengah sana ada 11 keyakinan, 11 agama yang semua perempuannya pakai jilbab. Bahkan mulai zaman Moses ya, Mesir kuno mereka pakai jilbab kok. Jilbab itu bukan ciri khas salah satu agama, tapi itu adalah budaya setempat, budaya sana. Di Indonesia sendiri, bangsa ini mabuk jilbab ini kan baru-baru aja. Baru kira-kira lebih tahun 2000-an lah. Ibu kita Kartini juga enggak pakai jilbab. Tokoh besar kita seperti Gus Dur aja keluarganya nggak ada yang pakai jilbab kok. Ya. Nah, para pemirsa, kebodohan kita, kebodohan bangsa ini meninggalkan warisan leluhurnya. Malah kita begitu sukacita memperbudak diri kita pada bangsa lain. Mudah-mudahan ini termasuk edukasi Pak Edi. Pencerahan pada bangsa ini, mereka tercerahkan. Kita bangkit bersama. Sadarlah bangsaku, bangkitlah Nusantara Jaya. Demikian tadi apa yang kita sampaikan, obrolan kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan dan tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.